Oke, kita ke Aditya. Salam mempesona, Mas Adit. Ya, ya, selamat malam dan salam Selamat mempesona Pak malam. Yusuf Ya, dan ya dan selamat malam semuanya. silakan, Oke, silakan. makasih Pak. Oke. Sekali lagi mohon maaf karena memang nggak nonton dari awal tadi ya. Cuman tadi Ya, ada saya dapat beberapa poin tadi ya dari Pak Yusuf sendiri yang saya dapat bahwasanya kita hidup ini kan katanya karena roh ya, bukan karena ya. daging, bukan karena dompet ya. Terus Hmm, bukan karena ingin makan kenyang, bukan karena wanita lah, lebih kurang seperti itu ya. ya. Ya, tetapi sejauh yang saya tonton ya mohon maaf Pak Yusuf ya, Hmm, channel-channel Muslim ya, channel-channel live streaming virtual seperti ini maksud saya ya, saya tidak mengatakan semuanya. Channel-channel Muslim dengan channel Kristen itu ada bedanya ya. Perbedaannya begini, kalau channel Muslim itu mereka itu tidak pernah melampirkan nomor rekening atas nama pribadi ya. Tapi sementara di channel-channel Kristen ada sebagian kita dapati seperti itu. Jadi berarti dalam Islam berarti tidak benar ya kalau apa namanya hidup itu beriman itu karena dompet, karena perut kenyang dan segala macam dan wanita saya rasa nggak ketemu gitu lah. Kalau dilihat dari kenyataan yang ada di apa live streaming seperti ini gitu loh. hmm. Terus, Terus yang kedua ya, terus yang ya jadi menurut saya itu ya nggak benar lah. Kalaupun ya. itu andai kata diarahkan ke Islam itu nggak benar, nggak ketemu. Soalnya kita umat Islam itu ya nggak segitu-gitu amat ya. Apa itu Ya, buktinya kita artinya tuh begini. ya. Begini Mas Adit. Hmm. Sesuatu yang ditampilkan itu harus dilihat dulu. Kalau rekening yang ada itu untuk pelayanan, bukan untuk menghambur-hamburkan di dalam hawa nafsu, kawin sana, kawin sini, begitu ya. Jadi itu yang kami lakukan itu supaya pelayanan itu bisa diberdayakan. Karena selama di dalam dunia yang namanya segala sesuatu yang dilakukan itu membutuhkan uang, tapi bukan kita hidup haus uang. Bukan itu yang menjadi fokus kita, karena masalah uang itu pun kami tidak pernah untuk memaksa, cuman menaruh di situ. Kalau ada yang mau kasih silakan, tidak ada yang mau kasih juga silakan. Nah, biasanya orang yang tidak mau kasih itulah yang terlalu banyak bicara. Begitu Mas Adit. Kalau bilang tentang istilahnya bilang tentang Islam ya, artinya Mas Adit bisa lihat di jalan-jalan sendiri banyak itu yang istilahnya yang apa meminta-minta di jalan, bahkan kadang-kadang orang mau lewat pun menjadi terganggu gitu loh. Nah, itu Iya. artinya sesuatu yang harus dilihat secara proporsional. Jadi jangan artinya segala sesuatu itu ditampilkan dengan tujuan-tujuan yang hanya ingin mengangkat sesuatu. Itu juga kurang pas juga Mas Adit. Oke. Silakan Mas Adit. Oke, ya saya sepakat dengan Pak Yusuf tadi bahwasanya ya ya umat Islam itu ada yang di jalan-jalan, mereka itu memasang kotak amal ya. Dan mereka meminta sumbangan atas nama yayasan untuk pembangunan masjid dan saya rasa itu tidak masalah ya karena itu kan sifatnya apa organisasi dan untuk kemaslahatan umat ya untuk kepentingan orang banyak dan saya rasa itu tidak masalah karena bukan atas nama pribadi ya dan dana yang masuk pun bisa dipertanggungjawabkan bisa diaudit lah transparan lah yang nggak ada apa dana yang ditutupi. Tetapi kalau untuk yang pribadi sih ya itu urusannya Pak Yusuf lah. Tapi seperti itu yang jelas kalau yang digambarkan ke Islam tidak ketemu gitu ya. Karena sejauh yang saya ketahui ya channel-channel Muslim yang nggak ada yang memasang nomor rekening atas nama pribadi. Tapi oke Gini, lah. gini Mas Adit, Ya. gini Mas Adit, penjelasan yang Mas Adit sampaikan itu boleh saja, tetapi arahnya tidak tepat. Kalau arahnya yang tepat itu kita lihat saja kalau orang Kristen itu kawinnya satu istri saja Mas Adit, ya. Nah, ini adalah pembuktiannya nyata bahwa kita tidak hidup di dalam kedagingan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak boleh hidup dalam kedagingan. Tapi kalau ada orang Kristen mungkin yang punya istri dua, itu keputusan pribadi. Tapi ajaran dari Tuhan Yesus itu mutlak. Nah, kalau kita mau mengetahui ajaran yang benar, kita melihat ajarannya seperti apa. Artinya kalau kita mau mengetahui Tuhan yang benar,
kita lihat dari ajarannya. Nah, kalau ajaran Tuhan Yesus tidak boleh kawin lebih dari satu. Ya. Nah, itulah Oke. sesuatu yang mengarahkan untuk kita hidup secara roh, bukan hidup secara daging. Kalau hidup secara daging kan kawin. Ya, kenapa? Karena kalau kita kawin, kita bikin anak terus. Nah, anak daging lahir terus. Gitu. Itulah kehidupan Oke. dalam daging. Ya, oke. Begitu. Ya, sepakat dengan Pak Yusuf tadi, Hmm. bahwasanya Pak Yusuf kan mengatakan eh, orang Kristen itu harus menikah satu saja ya. Hmm. Tetapi jika ada individu atau apa oknum orang Kristen itu kawin dua, itu apa individu ya dan tidak mewakili agamanya ya, seperti itu ya. Jadi ya sama Pak Yusuf Menebu, dalam Islam juga demikian ya. Islam itu hanya mengatur poligami tetapi tidak menganjurkan. Ya, Al-Qur'an itu hanya menelurkan hukum poligami gitu loh. Dan bukan anjuran. Dan saya rasa di Indonesia ini hanya berapa orang sih yang poligami di Indonesia? Bisa kita hitung ya. Paling cuma satu dua gitu loh. Apalagi daerah saya ini Ya, kagak ada yang poligami karena seperti itu. memang norma-norma budaya kan artinya itu pun juga berbenturan kalau mau dilakukan. Tapi kita bukan berkaca kepada situasi yang kita lihat, tapi berkaca kepada ajaran gitu loh, Mas Adit. Ya, Artinya contoh yang diberikan, kalau Tuhan Yesus itu memang benar-benar dia Tuhan yang benar, memberi contoh, dia mengatakan, menegaskan hanya boleh punya istri satu, hanya boleh punya suami satu. Nah, dia sendiri tidak punya pasangan, ini baru contoh yang benar gitu loh. aduh. Artinya kalau dia sendiri kawin misalnya 5 atau 10, terus kemudian dia bilang kita hanya boleh satu, nah ini berarti pemimpin tidak benar. Begitu. Ya, Itu oke. kalau Jadi menurut pengertian kita gitu loh. ya oke lah, masalah bini Pak itu Pak anu ya, kalaupun ya ada ajaran untuk di Pak Yusuf itu hanya satu saja ya silakan ya, tidak apa-apa, saya hargai itu ya. Iya. Tetapi kalau kita mau mengikuti Yesus yang seutuhnya ya harusnya nggak kawin ya, karena Yesus sendiri nggak kawin kata seperti itu Pak Yusuf ya, lebih kurang ya. Bukan, karena Tuhan Yesus memberikan ajaran itu sempurna. Tuhan tahu kita dilengkapi dengan alat kelamin, makanya Tuhan boleh punya pasangan, tapi hanya satu, sesuai dengan konsep kehidupan yang dari awal. Di mana di Taman Eden Tuhan menyediakan Hawa itu hanya satu. Tidak ada 4, Hawa, Hawi, Hawe, Hawo. Cuma satu Hawa gitu loh. Satu Adam. Nah, ini kan sebuah konsep kehidupan dan di sini kita lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Inilah Tuhan yang benar yang tidak pernah berubah. Kalau Oke. Tuhan dia berubah, itu diragukan ketuhanannya. Misalnya di tengah jalan setelah 500 tahun kemudian, terus dia membolehkan 4 atau 5 atau 6. Nah ini berarti Tuhan tidak benar, artinya dia tidak konsisten dengan ajarannya. Bagaimana bisa dijadikan kebenaran gitu loh. Oke. Begitu Mas Adit. Berarti ya, oke. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Artinya di sini Ya. saya menemukan semacam ketidakadilan ya. Kenapa Hmm. saya katakan demikian? Karena kan Yesus itu kan lahir setelah apa? Setelah Musa ya lahirnya kan. Artinya Ya. sebelum Yesus lahir itu orang-orang yang sebelum orang-orang yang hidup sebelum Yesus lahir itu kan mereka itu kan belum ada ajaran yang dibawa oleh Yesus tadi tentang poligami ya. Dan bahkan orang-orang yang hidup sebelum Yesus itu kan banyak yang poligami, bahkan termasuk Daud ya. Hmm. Artinya ya kasihan juga sih orang-orang yang dulu yang belum mendapat hukum tentang poligami bahwasanya tidak boleh kawin lebih dari satu ya. Ini gimana nih pertanggungjawabannya Pak Yusuf kira-kira dengan apa umat yang hidup sebelum Yesus datang gitu loh. Yang Ya. mereka yang hidup Sebetulnya dengan hukum Musa gitu poligami segala macam ini kan gimana ya pertanggungjawabannya ini? Keadilannya di gini mana loh. kira-kira? Gini Mas Adit, pertanggungjawabannya sudah jelas. Tuhan kan sudah katakan dari firman dari kejadian kan sudah jelas bahwa Tuhan menyediakan satu pasang, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kan sudah merupakan sebuah firman yang harus manusia itu harus jalankan seperti itu. Nah, terlepas di tengah jalan manusia ada yang mau kawin lebih dari satu, itu keputusan manusia itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada dia Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi kalau dia dikatakan pengasih dan penyayang, maka dia menyediakan pengampunan. Asal orang mau menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, dia butuh Tuhan, butuh pengampunan, sama seperti Daud. Pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia juga datang dan mengakui aku telah berdosa. Ampuni aku, jangan mengambil rohmu. Nah ini adalah sebuah kehidupan yang benar yang memang diajarkan oleh Tuhan.
Dan Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes mengatakan, jikalau kamu mengaku dosa kamu, maka Allah itu setia dan adil. Tapi manusia pada dasarnya mau ngaku enggak? Nah, Adam dan Hawa saja kan tidak mengaku. Mereka justru malah saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan istrinya, istrinya mempersalahkan iblis, dan itulah yang dimiliki oleh manusia. Makanya manusia sampai saat ini untuk mengaku salah itu terlalu sulit. Kalau dia bisa mengaku itu hanya karena terpaksa, hanya karena dia sudah tidak bisa menghindar, gitu. Tapi pada Oke lah. dasarnya tidak ada manusia yang mau mengaku salah, karena itu konsep daging, tabiat daging. Tapi kalau orang yang hidup di dalam roh, pada saat dijamah oleh roh Tuhan, dia akan sadar dan dia akan mengaku. Sama seperti saya, setiap kali datang kepada Tuhan, saya harus menyatakan bahwa saya ini orang berdosa, saya butuh kemurahan Tuhan setiap hari. Semua hal kelemahan yang saya tidak sadari, Tuhan ampuni, basuh saya dengan darah-Mu supaya saya ini tetap dilayakan di hadapan Tuhan. Nah, itu kalau kita sudah mengalami kehidupan roh, dijamah oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang yang selalu tidak merasa butuh juru selamat, tidak merasakan tidak perlu dosanya diampuni, nah ini adalah orang yang menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Saya tidak butuh juru selamat, saya tidak butuh pengampunan dosa, saya tidak perlu penebus dosa. Nah, inilah orang-orang tanpa sadar mereka mentuhankan dirinya sendiri karena mereka merasa tanpa pengampunan dari Tuhan mereka bisa hidup baik gitu loh. Bisa masuk surga. Berarti mereka merasa mereka yang punya surga, yang bikin surga gitu loh. Begitu Mas Adit. Oke, Pak Yusuf, makasih. Kok kita jadi debat Ya. sama Pak Yusuf? Sorry Pak Yusuf ya. Nggak apa-apa. Saya juga senang, artinya di dalam diskusi kita ini kan memberikan ini edukasi kepada banyak orang, karena Oke. kalau kita tidak memberikan edukasi kan percuma juga ininya. Orang juga tidak menangkap sesuatu dari tayangan siaran yang kita hadirkan, dan tujuan kita kan supaya kebenaran itu bisa ditangkap oleh pendengar, begitu Mas Adit. Silakan, apalagi yang mau dibicarakan? Oke, makasih Pak Yusuf. Mungkin saya ingin kembali ke Mbak Takokak mungkin ya. Silakan. Boleh Pak Yusuf ya? Oke. Silakan. Halo Mbak Takokak, di monitor Bang. Salam, Mas Adit. Bagaimana Oke, kabarnya? Baik. Oh sehat Bang, kantong-kantongnya sehat terus saya ini. Oke. Alhamdulillah. Oke, begini Bang. Tadi kan Mbak Takokak mengatakan bahwasanya Mbak Takokak ini kan sudah 6 kali pindah tempat tinggal katanya Bang ya. Seperti itu. Ini maksudnya pindah 6 kali tempat tinggal itu maksudnya gimana sih Bukan Bang? Saya Batak belum nangkep. Kokak, Mas Adit. Tadi yang pindah itu Pak Slamet sudah 6 kali. Pak Kace juga sudah 6 kali. Kalau Batak Kokak ini baru mungkin 2 kali atau 1 Ya. kali. Batak 1 Kokak kali. tidak pernah, baru 1 kali, tidak pernah Baru 1 mengatakan kali 6 pindah kali ini. gitu. Jadi Ya. kalau rencananya gitu, Mas Adit, kalau Hmm. didoakan saja mungkin sama rekan-rekan. Perencanaan Nah, karena di sini itu alasannya mungkin pindah kenapa Bang? ya itulah begitu. Ya. Ya teman-teman pada menghujat apa segala macam, masalah air juga jadi urusan, jadi yang tadinya tidak pernah bermasalah jadi tiba-tiba bermasalah semua gitu. Jadi lebih baik saya menghindar saja. Rencana mungkin bulan depan saya bergeser lagi ke daerah Cililin ya, yang agak jauh mungkin dari sini. Ya, Begitu maksudnya Mas bermasalah cuman apa namanya? Bermasalah cuman masalah air minum dan segala macam itu aja sih Bang. Nggak ada yang lain kan? Wah Ya banyak. masalahnya Contoh. karena Batak Kokak ini sudah ikut Tuhan Yesus, Mas Adit. Jadi situasi Ah, itulah yang membuat artinya ketidakterimaan daripada orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, dengan situasi seperti itu, akhirnya air minum yang mungkin bisa dinikmati selama ini, akhirnya menjadi kesulitan. Karena Oh. orang-orang yang tidak menerima perpindahannya dari istilahnya dari agama yang lama, terus menjadi Mereka pengikut kecewa Tuhan gitu. Yesus. Nah, Oh, masalahnya kan cuma di situ aja, Mas Adit, gitu loh. Ya. Oke. Jadi Mas Kalau Adit, masalah ya begini, kalau masalah air mungkin gini sih maksudnya ya. Mungkin ada pemakluman di situ karena begini ya. Maksudnya air sumur atau air apa itu Mbak Takokak? Air apa itu? Nggak, biar terarah. Saya ngomong takut salah juga nanti. Air sumur ya ya. ini jadi masalah air yang tadinya tidak bermasalah jadi bermasalah, dipersoalkan.
Jadi intinya bukan masalah apa-apa lah, masalah ada kekecewaan dari mereka, ada teman-teman saya juga ada kekecewaan, eh, karena bukan hanya itu ya, ancaman-ancaman juga, waduh luar biasa juga, tapi cuma saya tidak pernah menanggapi lah. Itu Maksudnya karena ancaman mereka, gimana sih Bang? Yang ancaman yang bagaimana sih maksudnya? Ancaman tidak dikasih minum atau gimana sih Bang? Belum paham saya. ya saya juga itu kan keluar dari rumah ini sudah lama, baru ini kembali lagi, ini juga didampingi oleh Dan Ramil ini, didampingi sama Dan Ya, Ramil dan anggota-anggotanya. Kemudian saya apa namanya, ada sedikit rezeki membagikan pada orang yang untuk sekedar meredam ya. Banyaklah kegiatan-kegiatan dan situasi yang tidak menentu, tentunya saya didamping oleh para petugas juga. Jadi aman artinya untuk sementara ya, ini. ya artinya nyawanya terancam begitu Bang maksudnya ya. Ya betul betul, karena ada Ya, oke. udah bakar aja lah, bakar aja ini orang, Eh, banyaklah kata-kata yang ini. ya Ya begini karena Bang, di mohon sini maaf memang ya. lingkungannya lingkungan, wah luar biasa ya, Muslim ketat di sini Ya, jadi lingkungannya. begini Pak Kokak ya, mohon maaf sebelumnya Bang ya. Jadi narasi-narasi yang Batak Kokak bangun ini seolah-olah memframing ya, seolah-olah ketika mereka ada Bukan mereka narasi, yang ini apa? kenyataan, Pak Adit. Ini kenyataan. Saya yang merasakannya, Mas Adit belum pernah merasakan. Saya merasakan ini, merasakan, sehingga Ya, saya ini berencana mau pindahin dari sini. Daripada saya sulit untuk berkomunikasi dengan mereka, akhirnya malah salah, malah jadi bentrokan nantinya. Karena saya juga ibaratnya kekeh dengan apa yang saya yakini, mereka juga menyalahkan saya dan lain sebagainya. Daripada bentrok-bentrok mulut, lebih baik saya menghindar gitu. Ini kenyataan, ini bukan narasi ini ya. ya. Tapi yang Itu jelas Mas Adit. begini ya, dalam Islam itu jelas ya. Kalau ada orang yang murtad itu nggak ada perintah untuk membunuh, itu nggak ada ya, nggak ada dalam Islam, itu nggak ada, nggak dibenarkan itu ya. Masalah iman ini ya, lakum dinukum liadin, agamamu agamaku, agamaku agamamu, ya kita saling menghormati. Kalaupun saya rasa nggak ada dalam apa, ketika ada mereka yang murtad terus diancam mau dibunuh segala macam, nggak ada dalam Islamnya. Jadi ya ini saya tidak bicara konteks Bang Batak Kokak ya, tapi dalam Islam itu nggak ada yang seperti itu ya. Jadi ya apa, narasi-narasi yang sering beredar selama ini bahwasanya ketika ada mereka yang murtad terus mau dibunuh tuh nggak ada ya. Itu perlu saya Ya betul, luruskan. betul. Nah, Ya ya. betul, saya setuju, sependapat Mas Adit. Hmm. Sependapat kalau itu tidak ada pemaksaan memang. Tapi ini teman-teman dekat, terus apalagi saya di sini kan gurunya, mereka dulunya saya guru mereka. Baratnya mengajar sapinah, mengajar jurumiyah, itu kan, belajar tartil. Kenapa Ya, saya sendiri itu berpindah? Nah itu yang bikin mereka tidak mengerti sebetulnya. Saya jelaskan, mereka tidak paham, ya sudah, ini jadi miskomunikasi, jadi sebuah kekecewaan terhadap mereka, dan isu itu beredar di seputaran sini. Ini membuat saya juga kurang enak di sini tinggalnya. Lebih baik saya nanti akan pindah mungkin lagi dari sini. Gitu Mas ya. Adit. Oke. Tapi kalau mungkin kalau masalah air mungkin beda Bang ya. Mungkin ya. Kalau tidak salah prediksi saya Bang, kalau Gini salah gini, ya Bang. Mas Adit Gimana sebentar, Bang? Mas Adit. Mungkin Pak Gimana Slamet Bang? bisa jelaskan apakah betul kata Mas Adit kalau tidak ada ayat-ayat untuk memerintahkan untuk dibunuh atau diapa gitu loh, Pak. Nggak Bagaimana ada. selama ini Bang yang Bapak pelajari? Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Selamat malam Mas Aditya. Saya sangat mengagumi Mas Aditya. Jujur, sering saya mengikuti debat dan saya yakin Mas Aditya bisa menerima. Saya akan jawab sedikit. Jadi kalau ini yang saya imani, mohon maaf ya, karena saya dulu untuk jadi Muslim dari kecil memang saya sama dengan yang lain. Tapi waktu saya menginjak SMA memang aliran saya berbeda. Mohon maaf ini, jadi saya tidak ingin membenturkan atau apa, atau apalagi menghina, tidak. Jadi kalau yang dalam Islam itu dalam ayat-ayat di mana orang mau, misalnya orang murtad itu memang ada sih yang mengatakan harus dibunuh, artinya halal darahnya. Ini mungkin Mas Adit belum menemukan atau apa. Tapi kalau yang di makrifat memang tidak ada yang saya terima dulu, karena di makrifat ini mengenal tentang manunggaling kawula Gusti.
Di Nah, mana ini Pak ayatnya? Sebentar Pak, ayat yang murtad dibunuh itu di mana Pak? saya dengar dari mereka, makanya saya nggak bisa nunjukin karena saya setelah SMA aliran saya sudah berbeda. Saya menghindari hal-hal yang kontroversi. Tunggu dulu Mas Adi, jadi biar nanti jelas. Artinya saya nggak ingin debat ayat, tapi saya ingin menjawab. Jadi begini, di dalam Islam sendiri tidak semuanya itu katakanlah beringasan atau apa, katakanlah. Contoh aja misalnya ini. Diakui atau tidak diakui, Taliban adalah Islam, ISIS adalah Islam, kan begitu. Nah, saya sendiri orang yang mengikuti ma'rifat tasawuf, kami juga Islam, tapi kadang dibenci karena ajaran kami mengajarkan tentang kasih. Sama, hanya saja saat itu saya belum menemukan sang firman atau sang sabda itu siapa, tapi hanya mengetahui bahwa di akhir zaman sang sabda itu akan datang sebagai Imam Mahdi. Itulah. Untuk peristiwa pindah tempat, saya kembali ke persoalan. Memang ada Mas Adit, nyun sewu, saya tidak istilahnya cerita bohong, tidak. Memang ada sebagian teman muslim, kalau ada saudara atau teman yang pindah agama atau murtad, itu memang ada yang hampir membunuh, katakan begitu, mengancam, memang ada, tapi tidak semua. Karena saya pernah waktu lari mau dibunuh, teman-teman atau saudara dulu yang muslim, yang menyelamatkan juga orang muslim, begitu. Jadi mau dikatakan seperti apapun, saya tidak bisa mengatakan bahwa orang Islam itu jahat atau apa, atau kalau ada orang murtad harus dibunuh. Tidak, ada yang baik, artinya dia bisa menerima. Karena yang saya pelajari, di dalam Islam sendiri banyak sekali aliran di sini loh, diakui maupun tidak. Itu makanya kenapa sampai saya itu dulu petualang rohani di dalam waktu di Islam dulu, tapi nggak pernah menemukan yang namanya fil Islami yang sesungguhnya, artinya kedamaian yang datang dari ilahi, seperti itu. Itu hanya sekedar pengalaman, tapi kalau misalnya mau debat tentang ayat atau apa, ya mohon maaf, itu semua sudah saya lepaskan. Jadi saya sudah boleh dibilang yang ini bagi pribadi sendiri, dulu saya dalam kegelapan sudah mengenal terang, jadi ya saya hanya bisa mengucap alhamdulillah ya, atau puji Tuhan. Dan ini jangan disalah tafsir, alhamdulillah ini bahasa Arab, semua bisa pakai, boleh pakai, artinya kita bersyukur pada sang ilah atau kepada Tuhan sang penguasa, seperti itu. Itu aja jelasan saya Mas Adit. Jadi terima kasih sekali Mas Adit. Selamat malam. Oke, saya tanggapi. Terima kasih Pak Yusuf. Pak ya. Oke. Ya. Ya. Jadi begini Pak Slamet Riyadi, kan Tinggi. Pak Slamet Riyadi tadi kan mengatakan bahwasanya Taliban itu Islam Pak ya. Betul, Pak, ya? Iya. Dan di sini kita juga harus objektif Pak ya. Iya, kalau betul. menurut ya kalau menurut Anda itu kira-kira yang terjadi serangan bersenjata di Masjid Al-Nur ya, di Selandia Baru itu yang menembak apa itu orang lagi sholat itu yang lebih 500 orang itu gimana itu Bang? Itu sudah terungkap kalau dia agak punya gangguan jiwa. Gimana Bang? Jadi bukan karena akidah. Iya, bukan karena akidah. Artinya bukan karena keimanan. Itu jawabannya di situ. Iya, terima kasih Mas Adit. Ya, itu bukan karena ajaran Tuhan atau ya. Oh, gangguan jiwa Pak ya? Oh, ya. Ya, Ini boleh bukan dibilang standar ganda, seperti Pak, ya? itu. Bukan Tidak. Jadi dalam ajaran Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan perang atau membunuh. Saya belum menemukan satu ayat pun di dalam Alkitab, artinya di dalam Injil atau ajaran Tuhan Yesus itu tidak ada satupun ajaran yang mengatakan bunuh dia atau balas dia, tidak ada. Bahkan orang yang bersalah pun suruh mendoakan, gitu loh. Jadi ampunilah mereka, gitu. Ya, dalam Islam juga sama Pak. Dilarang membunuh tanpa alasan Pak ya, sama Pak gitu ya. Iya, memang begini Mas Adit, tadi sudah saya katakan, mungkin Mas Adit bagian daripada yang katakanlah yang damai lah. Seperti saya dulu katakanlah saya mengikuti ma'rifat tasawuf, memang damai. Kita artinya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Cuman yang belum saya temukan saat itu jawabannya adalah di mana saya harus berdoa kepada Tuhan yang mana, seperti itu. Artinya sang kalam ini siapa, itu yang saya pelajari saat itu.
Jadi memang sudah saya katakan tadi bahwa di dalam Islam sendiri, mohon maaf, walaupun saya nggak begitu paham tentang Islam, tapi saya banyak mendengar berita, juga pernah melihat apa itu ajaran-ajaran yang lain, bahwa memang kalau kita jujur aja, dalam arti kita ayolah kita jujur dengan diri sendiri. Misalnya ini saya nggak akan buka tentang apa itu aliran-aliran lain atau misalnya seperti JI dan lain sebagainya enggak. Intinya kalau kita mau jujur, termasuk saudara-saudara muslim jujur, memang ada yang berbeda lah, itu harus diakui gitu loh. Jadi tidak usah ditutupi, kebenaran harus dikatakan, kejelekan atau kejahatan harus dikatakan. Intinya itu Mas Adit. Karena Ya, kalau nyun sewu, kalau seorang katakanlah saudara-saudara muslim, saya juga masih punya saudara muslim banyak. Tapi kalau tidak mau mengakui tentang katakanlah orang-orang yang tidak membawa damai pada seagama, itu harusnya berani ngomong, bukan ditutupi atau katakanlah, oh itu bukan bagian dari kami, oh itu bukan Islam, oh itu oknum. Tidak seperti itu. Saya melihat banyak berita dan itu berita itu fakta, artinya bukan dikarang-karang. Misalnya kayak di Afghanistan, betapa mengerikan nasib wanita di sana. Seperti itu. Iya Pak, ya Pak, saya setuju Pak tadi ya, Oke, kebenaran, ya Mas Aditya, kebenaran, ya, terima kasih ya. ya oke, Ya. kebenaran itu harus disampaikan Pak ya. Ya jadi ketika Taliban juga harus disorot Pak ya, ketika ada Ya, pembunuhan betul. di apa di Selandia Baru juga itu orang kayak orang gila Pak ya. Jadi memang kebenaran itu Ya. agak susah ya. Seperti itu Ya, Pak ya. intinya begini Ya. Pak Adit, satu poinnya begini. Jadi Ya. di dalam ajaran Yesus Kristus itu tidak mengajarkan perang. Bahkan orang yang bersalah kepada kita pun harus kita doakan, kita ampuni, seperti itu. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Seperti itu. Nah, jadi kalau ada kejahatan atau apa, itu bukan ajaran, tapi itu orang itu sendiri yang melakukan, seperti itu Mas Adit. Jadi mohon maaf, jadi itu intinya bahwa dalam ajaran Tuhan Yesus, saya yakin Mas Adit sudah pernah baca lah ya kitab Injil ya. Tidak menemukan satupun perintah Tuhan Yesus untuk membunuh. Bahkan saat dia mau ditangkap ya, itu muridnya mengeluarkan pedang aja suruh menyarungkan, seperti itu. Karena orang jadi, yang jadi begini Pak. Jadi Mas begini Adit, ya. Jadi Bapak kan tadi mengatakan apa namanya orang yang murtad dari Islam itu kan dibunuh katanya Pak ya, dan Bapak mengatakan tidak ada ayatnya, tetapi Bapak mengatakan itu kata orang Pak ya, seperti itu ya. Artinya kita beragama itu, saran saya itu ya nggak boleh kata orang Pak, harus apa kita mempelajari kitabnya ya. Begini Mas Adit, saya nggak mau menyebutkan sebenarnya kata orang tuh kata kiai saya dulu atau waktu saya masih di dalam. Cuman saya lupa ayatnya, itu loh Mas Adit. Dan saya tidak ingin nanti itu terjadi miscommunication atau terjadi kesalahpahaman. Makanya boleh Mas Adit nuduh saya hanya kata orang, ya monggo. Tapi orang tersebut dulu adalah guru saya waktu ngaji. Seperti itu. Dan itu nggak perlu saya sebutkan. Dan ayatnya pasti ada, cuman saya tidak tahu atau lupa. Seperti itu Mas Adit. Terima kasih.